Ya, sekarang kita masuk ke materi baru. Materi barunya itu adalah tentang rasional dan irasional. Apa sih yang kita bahas nanti di rasional dan irasional ini? Oke, sebelum kita lebih jauh, misal mau ngajak kalian kenalan dulu nih sama yang namanya rasional dan irasional. Jadi simpelnya itu adalah rasional itu adalah suatu bentuk suatu bentuk bilangan yang bisa dinyatakan ke dalam bentuk upper B gitu ya. Dengan A dan B-nya adalah suatu bilangan bulat gitu ya. Contohnya apa? Ini 2/3, 1/2, 2/1 dan seterusnya gitu ya. Ini saya highlight yang ini dulu. Jadi semua bilangan-bilangan yang bisa kita bentuk dalam bentuk upper B itu adalah bilangan rasional. Kalau bilangan irasional itu adalah bilangan irasional, sesuatu yang tidak masuk akal. Itu biasanya bilangan-bilangan yang berbentuk dalam akar gitu ya, tapi nggak mostly semuanya dalam nggak semuanya dalam akar, tapi mostly semuanya dalam akar. Ini juga nggak semuanya upper B, tapi semuanya ketang, sorry. Ini semuanya upper B. Kenapa? Karena ketika kita punya nilai 2 aja, itu juga kan bisa jadi 2/1 ya. Jadi ini adalah rasional. Jadi semuanya bisa dijadikan dalam bentuk upper B dengan A dan B-nya adalah bilangan bulat gitu. Kalau misalkan irasional itu adalah bentuk dalam akar, tapi hanya bentuk khusus aja. Bentuk yang gimana sih? Yang akarnya nggak punya nilai. Bukan nggak punya nilai, ada nilainya tapi tidak berhenti. Contoh adalah akar 3 ya. Kalau nggak salah akar 3 itu di kalkulator juga titik-titik dan dia nggak berpola. Itu berarti adalah irasional. Terus bilangan pi. Pi juga irasional. Kenapa? Karena pi yang kita pakai 3,14 dan 22/7 itu bukanlah pi yang sebenarnya gitu ya. Itu adalah pi untuk apa tuh namanya? Approximately ya, apa sih? Pendekatan ya, pembulatan, sorry, maaf, pi untuk yang pembulatan ya. Jadi 3,14, 22/7 itu hanya pembulatan saja, pendekatan saja. Realnya nilai pi itu sampai sekarang belum pernah ada yang menemukan. Realnya berapa itu nggak ada, karena memang dia irasional. Ada yang iseng sampai cari sampai berapa angka di belakang koma itu sampai sekarang yang emang nggak ada gitu kan, karena memang dia irasional gitu ya. Itu adalah nilai-nilai irasional yang koma-komanya nggak berhenti. Terus apakah semua akar itu bilangan irasional? Tidak. Ada akar yang bilangan rasional. Contohnya akar 9 dan akar 4. Kenapa? Karena akar 9 itu ada hasilnya, yaitu adalah 3. 3 benar-benar 3 gitu kan. Berarti dia masuknya ke rasional. Terus ini adalah akar 4, berarti dia masuk ke rasional. Jadi poin dari rasional sama irasional itu adalah sebenarnya angkanya dia masuk akal atau enggak sih. Kalau misalkan 1,5 itu apa? Itu rasional. Karena 1,5 jelas gitu kan. Terus kalau misalkan 1,25 itu juga rasional. 1,256 itu rasional. Yang enggak rasional itu adalah 1,543555557755432 78985 dan seterusnya. Itu tuh yang koma belakangnya itu nggak berpola guys. Jadi yang koma belakangnya itu nggak ada polanya, angka belakangnya terus-terusan aja jalan tapi nggak punya pola gitu. Tapi kalau misalkan bilangan koma yang ada bilangan desimal yang ada polanya, kayak contoh 5,123, 123, 123, 123 dan seterusnya, itu adalah rasional. Terus 0,6666666 itu juga rasional karena dia berpola. Repetition di 6-nya berkali-kali. Tadi repetitionnya di 123-nya berkali-kali. Itu adalah rasional ya. Pokoknya semua bilangan yang irasional itu adalah bilangan yang tidak berpola sih. Bilangan desimal itu udah pasti ya. Obvious udah pasti bilangan desimal dan dia nggak berpola. Gitu. Sisanya adalah bilangan rasional. Simpelnya gitu. Terus kenapa sih misal nge-highlightnya yang ini? Padahal kan nggak semua. Kalau misalnya rasional mah semuanya bisa dalam bentuk upper B ya. Kalau ini nih, kenapa sih? Misalnya highlightnya 2 ini lah ya. Karena nanti kita akan belajar ke pertidaksamaan rasional dan irasional. Kita langsung ke pertidaksamaan ya, karena persamaannya nggak perlu gitu. Kita langsung ke pertidaksamaan aja. Nah, nanti kita akan banyak main di sini di 2 bentuk ini gitu. Oke, kita mulai aja ya. Di pertidaksamaan rasional. Oke, kalau misalkan kita ngomong masalah persamaan dan pertidaksamaan, ujung-ujungnya kita akan mencari yang namanya solusi atau nilai dari suatu variabel gitu ya. Jadi tujuannya adalah mencari nilai ini nih. Nah, tapi bentuknya adalah bentuk rasional. Lalu bagaimana gitu kan? Bentuk umum dari rasional itu adalah fx per gx. Karena ini pertidaksamaan jadi lebih dari
atau kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Semuanya yang penting bentuk-bentuk pertidaksamaan ya. Semuanya cara ngerjainnya gimana? Sama persis, oke? Cuma beda tanda saja. Gitu. Lalu bagaimana sih cara mengerjakan bentuk pertidaksamaan rasional ini? Sangat mudah sekali guys. Mudah pisan kalau misalnya ngomongnya. Jadi kalian hanya tinggal mengikuti step by stepnya aja. Karena memang ini nggak ada rumus ya. Tapi ini adalah prosedural. Jadi kalian tuh banyak banget nih yang prosedural-prosedural nih di SMA. Jadi makanya memang mungkin stage kalian di usia segini itu lebih ditekankan untuk apa ya? Lebih ke pembelajaran matematika itu lebih ke belajar secara terstruktur ya, secara prosedural. Karena memang ini kita easy going out of context dulu ya. Karena memang penting sih kalian mempunyai struktur pemikiran atau pola pikiran yang runut dari step 1, step 2, step 3 until beres gitu ya. Itu tuh penting banget gitu. Karena ada beberapa pekerjaan yang kita tuh nggak bisa ngasal. Mungkin misal aku mah ada sifatnya mah yang ada aja dulu dikerjain. Itu kan sifat berbeda ya. Berbeda kalau misalkan dengan di lapangan, misalkan kalian ingin mengerjakan sesuatu gitu kan sampai beres, ada loh pekerjaan yang itu tuh benar-benar terstruktur secara kalian nggak sadar gitu. Kalau misalkan kalian merusak struktur itu, ya kalian nggak akan beres atau kerjaannya nggak akan bener, beres tapi nggak bener gitu ya. Jadi terlepas dari sifat kalian yang memang aku mah apa aja yang ada dikerjain atau aku mah planning dulu dan segala macam, terlepas dari itu semua, tapi kalian harus sadari bahwa nanti akan ada pekerjaan yang kalian lakukan dan itu tuh memang benar-benar harus step by step terstruktur gitu. Apa sih contohnya? Sebenarnya kalian sudah lakuin. Saya udah sering banget ya nyontohin orang mandi ya. Sampai bosen kayaknya kalian ya. Ya itulah, mandi itu udah hal yang paling relevan untuk dianalogikan berpikir struktur ya. Semua orang itu akan melakukan step by step mandi dengan yang sama gitu, dengan step by step yang sama. Yang sama itu gimana sih maksudnya? Ya kalian pasti nggak mungkin langsung ngebanjur badan sebelum kalian buka baju gitu kan. Terus kalian nggak mungkin shampoan dulu atau sabunan dulu sebelum kalian ngebasahin gitu kan. Itu kan udah terstruktur banget ya. Gitu loh. Jadi tapi maksudnya setelah basahin badan, kalian mau shampoan dulu atau mau sabunan dulu itu mah gimana kalian ya, itu mah bebas ya, karena itu bukan part of struktur mandi kalau menurut saya. Untuk siap apa duluan antara shampoan sama sama sabunan itu beda part gitu ya. Gitu. Terus apalagi ya, banyak banget hal-hal yang kalian harus lakukan nanti yang harus terstruktur. Naik motor aja ya, kalian mau naik motor nih, apa dulu yang harus kalian lakuin? Nyalahin motornya dulu kan? Gak mungkin kan kalian naik motor terus berharap dia jalan tanpa nyalahin, kan gak bisa gitu kan. Jadi banyak banget. Nah ini adalah mungkin di SMA ini kita akan banyak banget hal-hal yang terstruktur step by step untuk melatih pola pikir kalian. Kalau mau ngelakuin B itu reasonnya harus dari A. Kalau mau ngelakuin C itu reasonnya harus dari B. Sedangkan B harus dapat dari A. Jadi benar-benar harus dari A dulu nih. Nah kayak gitu ya. Oke. Kita balik lagi ke materi. Nah materinya adalah mencari solusi dari pertidaksamaan rasional. Nah step 1 itu adalah kita cari pembuat nol atas dan bawah. Ini kan ada fx dan gx ya. Kita cari pembuat nol atas dan bawahnya. Berarti ya artinya fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0 gitu ya. Nah ini saya hapus dulu. Nah pembuat 0 itu apa sih? Nilai-nilai X, karena di sini konteksnya adalah saya bilangnya fx dan gx, berarti saya akan mencari nilai-nilai X ya. Nilai-nilai X yang menyebabkan fx-nya 0 dan gx-nya 0. Nanti kalian akan mendapatkan beberapa nilai X di sini. Maksimal kalian akan mendapatkan 2 nilai X di fx dan 2 nilai X di gx. Kenapa? Karena kalian hanya belajar sampai di persamaan kuadrat saja. Kan kalau misalnya persamaan kuadrat kan maksimal kalian akan mendapatkan 2 nilai X gitu kan. X1 dan X2 gitu. Tapi kalau misalkan pangkat 3 ya berarti 3 nilai X dan seterusnya. Tapi saya batasi hanya pangkat 2 saja untuk kalian. Karena online nih, saya mau ngajarin pangkat 3-nya, ntar pemfaktorannya ribet. Pangkat 2 aja juga masih pada bingung ya pemfaktorannya. Jadi kita fokusin dulu di maksimal kuadrat aja ya. Oke, ntar kalian akan mencari nilai X1 dan X2 atau solusi-solusi pembuat fx-nya 0 dan gx-nya 0. Setelah kalian mendapatkan nilai-nilai pembuat nolnya, PN ini adalah pembuat nol ya.
Step 2-nya itu adalah kalian bikin garis bilangan dengan batas-batas pembuat 0. Oke, batas-batasnya pembuat 0 pada step 1. Ini yang saya bilang tadi. Step 2 itu kalian harus beres dulu step 1 sebelum step 2 gitu ya. Pembuat 0 di sini biasa disebut sebagai akar, tapi berbeda dengan akar yang ini. Ini adalah nilai akar ya. Kalau ini adalah akar, biasa orang-orang bilangnya adalah akar. Tapi saya lebih nyaman bilangnya adalah pembuat 0. Bebas ya. Oke. Lalu step yang ketiga, udah kalian bikin garis bilangan dengan pembatasnya nanti adalah akar-akar atau pembuat 0 yang ada di step 1. Kalian uji daerah ke persamaan awal. Persamaan awalnya mana? Ya ke soalnya. Simple, jadi cuma ada 3 step aja. Ntar kalau udah ke soal akan lebih mudah. Oke gitu ya. Jadi kalian cari pembuat 0 untuk atas dan bawah. Udah dapet tuh gambar di garis bilangan batas-batasnya PN yang atas tadi. Yang di sini PN atas dan PN bawahnya. Lalu setelah itu kita uji daerah. Kan setelah kalian gambar nih ada batas-batas, otomatis kalian punya daerah. Nah daerahnya itu kalian uji semuanya. Positif negatifnya, uji positif negatif ya di sini. Uji positif negatif. Ini kayak emot. Ya uji positif dan negatif ya yang nanti kalian akan lakukan. Oke, sekarang kita langsung ke soal aja ya. Kita langsung ke soal. Oke. Saya mulai dari soal yang simpel dulu. Soal simpelnya gini. Oke, perhatikan saya akan melakukan pengerjaan ini secara step by step, tapi tidak secara tertulis step 1 gimana, step 2 gimana, enggak. Tapi lebih ke, ya semuanya emang kita harus lakukan step by step gitu. Jadi step 1, step 2, step 3 gitu ya. Tapi nggak dipisah-pisah, ini dalam satu kesatuan. Perhatikan ya. Contoh soal yang pertama, itu adalah tentukan nilai X atau penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ya. Saya nggak perlu tulis kata-kata itunya. Ya kalian sudah paham sih. Harusnya kalau misalkan ada soal kayak gini, berarti kalian akan mencari nilai-nilai X yang memenuhi untuk pertidaksamaan ini. Oke, saya ingatkan lagi, tanda ini tidak berpengaruh dalam step by step. Step by step akan tetap sama dikerjakannya. Tanda ini ntar akan berpengaruh banyak di step yang ketiga. Ini jadi final decision kita, decision making kita gitu ya. Data yang kita butuhkan untuk decision making mana daerah yang memenuhi gitu. Jadi cara ngerjainnya semuanya sama. Oke, step pertama kita harus cari dulu PN bawah dan PN atas ya. Oke, kita kerjakan di sini. PN atas. PN atasnya itu adalah 2X plus 3 sama dengan 0. Oke, pembuat 0 atas. Atasnya adalah ini. Langsung aja bilang ini sama dengan 0. Kan pembuat 0. Simpel ya. Oke, berarti ini artinya adalah negatif 3. Berarti X-nya adalah negatif 3/2. Kita dapat nih PN atas. Sekarang PN bawah. PN bawah. Pembuat 0 bawah. Nah ini nih yang harus diperhatikan nih. Berarti artinya kan 3X min 7. Nah di sini. Tadi saya bilang adalah kita ingin mencari pembuat 0. Iya literally kita memang mencari pembuat 0. Tapi kita harus pahami bahwa di bawah ini nilai tidak boleh 0. Karena something per 0 itu hasilnya tidak akan ada gitu ya. Itu akan error. Kayak misalkan 5/0. Kamu punya 5 kue tapi kamu mau bagi ke 0 orang. Nggak masuk akal ya. Kamu mau bagi tapi ke 0 orang gitu kan. Jadi lu mau bagi atau enggak gitu kan ya. Jadi nggak masuk akal. Sesuatu per 0 tuh nggak mungkin ada hasilnya. Jadi error. Makanya di sini harusnya kita tulisnya sebagai X tidak sama dengan 0 gitu ya. Jadi lebih enak aja gitu. X tidak sama dengan 0. Berarti PN bawahnya itu harus tidak sama dengan 0 ya. Berarti di sini kita akan dapatkan hasilnya X-nya tidak sama dengan 7/3. Tapi dia kan tidak sama dengan mister, tapi dia PN. Iya, dia adalah pembuat 0, tapi kita nggak boleh jadiin dia 0, makanya pakai tidak sama dengan gitu ya. Jangan bingung dengan tanda. Oke. Pahami saja kata-kata, maksudnya kalimat matematikanya pahami aja. Kita mendapatkan 2 PN. Setelah kita dapetin 2 PN, step berikutnya adalah kita harus Kita harus bikin garis bilangan ya dengan pembatasnya adalah PN. Oke, PN-nya udah ada 2 nih. PN-nya udah ada 2 /2 nih, ini dan ini. Ya udah deh. Kita coba deh bikin. Nah, yang pertama adalah negatif 3/2, yang kedua adalah
7/3. Di sini menjadi penting untuk menentukan bulat isi dan bulat tidak berisi gitu ya. Di sini soalnya dia mintanya tidak ada sama dengan, berarti dia nggak mau 0 dong. Berarti atasnya juga dia nggak mau 0 juga gitu kan. Berarti artinya pembuat 0 atasnya juga kita kosongin karena memang dia nggak mau 0 gitu ya. Kalau misalkan di sini tidak ada sama dengan ya, berarti dua-duanya dikosongin aja. Gitu. Terus kalau misalkan di sini ada sama dengan gimana Mister? Kalau misalkan di sini ada sama dengan, berarti kan dia mau sama dengan nih. Berarti yang ini boleh 0 nih. Nah ini boleh 0, boleh keisi. Tapi yang sebelah kanannya nggak boleh keisi ya. Nggak dua-duanya diisi. Kenapa ini nggak diisi? Lagi-lagi balik lagi. Kita nggak boleh memastikan ini, kita harus memastikan ini nggak boleh 0. Jadi makanya ini mah udah fix ya. Yang bawah mah udah fix akan kosong. Mau apapun soalnya nanti yang bawah mah udah fix akan kosong. Tapi kalau yang atas tergantung dari soal yang kita tulis. Dia mau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Kalau ada sama dengannya yang atas jadi isi, kalau nggak ada sama dengannya yang atas jadi kosong gitu ya. Oke, kita back to soal awal. Oke. Nah, kalian akan mendapatkan beberapa daerah di sini. Di sini ada daerah 1, 2, dan 3 ya. Ada 3 daerah. Nah, kita harus cek semua daerahnya. Gimana cara ceknya? Cek ke persamaan awal. Ini udah masuk ke step 3 ya. Uji daerah positif negatif. Oke, kita cek ke persamaan awal. Gimana cara ceknya? Ambil satu poin, satu titik yang mewakili salah satu daerah. Saya ingin mengambil poin yang diwakili oleh daerah kedua, yaitu ada 0 di sini. Kenapa sih 0 melulu, Mister? Ya karena supaya enak aja cuy. Ngitungnya kalau misalkan nggak 0 tuh ribet. Mau 1,5 boleh nggak? Silahkan, mangga. Saya nggak ngelarang ya. Saya mau hanya ingin pekerjaan saya itu cepat beres gitu. Jadi ya udah pakai 0 aja. Nah, itu adalah prinsip-prinsip orang matematika sebenarnya, tidak mempersulit hidup ya. Apaan misal matematika mempersulit hidup gitu kan. Ya, tapi tujuan matematika ada itu supaya hidup lebih mudah sebenarnya. Gitu. Oke, kita cek 0 ya. Masukin ke sini nih. Masukin ke atas ini. Masukin ke atas ini. Masukin 0 sehingga kita akan dapatkan nilai. Ini saya coret di sini aja ya. Atau di bawahnya aja deh. Biar rapi dikit. Sampingnya juga gak apa-apa ya. 2 kali 0 tambah 3 per 3 kali 0 kurang 7. Ingat, kita nggak penting hasil. Kita pentingnya adalah positif atau negatif. Oh, atasnya positif, bawahnya jadi negatif. Berarti hasilnya adalah negatif. Berarti daerah yang diwakili oleh daerah yang ada 0-nya, itu semuanya bisa dibilang sebagai daerah negatif gitu ya. Kenapa sih gitu Mister? Iya, kita bisa generalisir sebenarnya. Hanya satu titik aja kita ambil di daerah ini, itu bisa menggeneralisir satu daerah. Kenapanya coba deh, cek deh satu-satu sama kalian gitu ya, buktiin deh. Di antara sini pasti nilainya negatif semua. Gitu. Terus kanan dan kirinya gimana? Kanan dan kirinya ini bisa dipastikan akan selang-seling. Saya nggak mau ngecek lagi, ini udah pasti selang-seling. Kok gitu Mister? Iya, secara teori seperti itu. Jadi akan selalu selang-seling. Gitu ya. Jadi kalian hanya cek satu aja, kalian bisa dapat semua daerah yang ada di sini. Kalau misalnya ini positif gimana Mister? Ya ini akan jadi negatif sama negatif. Prinsip selang-seling. Ntar ada nggak sih konteks yang di sini negatif sama negatif, positif sama positif? Ada, tapi nanti ya, itu kita bahasnya nanti. Hari ini kita bahas yang basic-basic dulu aja. Yang basic-basic dulu, nanti yang advance-nya itu bisa di pertemuan besok atau besoknya lagi gitu. Oke. Kita udah ngelakuin step 1, 2, dan 3. Lalu apa dong Mister kesimpulannya? Nah, step 4 ini saya nggak tulis. Tapi ini hanya sebagai step kesimpulan saja. Kesimpulannya kemana? Nah, tadi saya bilang, ini tuh nggak pengaruh guys. Itu pengaruhnya hanya di, yang pertama, tadi pengaruhnya itu hanya di nentuin isi atau tidak isi. Itu pun cuma pengaruh kurang sama dengannya aja kan. Sama nggak ada sama dengannya. Lalu berpengaruh lagi di akhir nih ya, yang saya mau tunjukin nih pengaruhnya di mana ya. Jadi si tanda ini sangat berpengaruh besar di kesimpulan. Dia mintanya adalah semua nilai ini tercover untuk yang lebih dari 0 atau semua nilai ini harus positif. Oke, saya bisa bilang gitu ya. Dia bilang adalah semua nilai ini adalah harus positif. Kenapa harus positif? Karena dia mintanya lebih dari 0. Kalau misalnya kurang dari 0 berarti nilainya negatif dan seterusnya. Nah, artinya kita simpulkan bahwa yang bernilai yang daerah-daerah bernilai positif itu adalah menjadi daerah penyelesaiannya gitu. Jadi
Jawabannya ada di sini dan ada di sini. Nah gitu. Jadi jawabannya apa dong? Udah deh tinggal ditulis. Gampang ya? Gampang ya? Daerahnya jadi ya udah. X kurang dari 3/2 karena bolong ya. Jadi nggak ada sama dengannya. Atau jangan pakai dan. Itu adalah atau ya. Beda. Atau X lebih dari 7/3. Selesai. Gampang banget. Ya kalau misalnya dikerjain kurang dari 1 menit juga bisa. Tapi karena saya yang menjelaskan jadi lama ya. Oke, kita review. Kalian punya soal pertidaksamaan rasional karena A per B. Terus kita cari PN atasnya berapa, PN bawahnya berapa, dengan bawahnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau atasnya nanti disesuaikan saja gitu ya. Terus setelah itu kalian bikin garis bilangan, pembatasnya PN-nya. Setelah itu cek daerah, satu daerah saja dicek. Satu daerah saja mewakili ya, dicek. Terus nanti kanan dan kirinya atau samping tetangganya gitu ya, tinggal bergantian aja tandanya. Terus state the conclusion ya. Conclusionnya adalah, solusinya adalah dia maunya lebih dari 0 nih. Berarti kita maunya daerah positif. Berarti daerahnya yang ini. Gampang banget. Oke, saya contohin lagi satu soal lagi yang lebih advance sedikit untuk hari ini. Contoh soalnya adalah gini. Gimana sih nanti kalau misalkan kamu menemukan soalnya seperti ini. Nah, lah gimana mister? Ya udah mister, ini mah tinggal ada PN atas sama PN bawah, itu kan udah jelas-jelas per gitu kan. Udah jelas Fs per Gx. Iya benar. Tapi di sini ada pengganggu guys. Ini ada satu. Kita kan cuma punya bentuk umumnya dia sama dengan 0 kan di sininya kan terakhir. Nah ini tuh nggak boleh satu. Terus gimana dong supaya jadi satunya itu hilang? Ya satunya kita pindahin ke kiri atau kita kurangin yang kanan satu, yang kiri juga harus satu gitu ya. Bebas ya. Kalian mau pakai mazhab pindah ruas atau mau pakai mazhab lagi. Mazhab itu aturan ya. Kalian mau pakai aturan pindah ruas atau kalian lebih nyaman aturan kesetimbangan tuh bebas. Tapi intinya dia harus jadi 0 nih si kanannya nih. Karena si ininya harus jadi 0, maka ini akan berubah bentuk menjadi ini kayak Transformers ya, berubah bentuk. Akan berubah bentuk menjadi seperti ini. Kalau udah gini gimana? Ini belum bentuk umum. Kenapa? Karena ini belum A per B atau belum Fx per Gx. Terus gimana dong mister? Ya kita kerjain dulu, kita beresin dulu ya kan. Ya udah ya, tinggal beresin aja. 2x min 1 per x, ini jadi x per x dong. Karena kita menyesuaikan bawahnya dan supaya ini jadi 1, jadi x per x. Sama kan penyebut gitu ya. Oke, berarti hasilnya di sini adalah ini harus bagus ya guys, please ini mah please pisan ini mah. Dari sini ke sini tuh ini tuh dasar banget kelas 7 ya, ini harus bagus ya. Iya pokoknya mah saya mohon banget lah ya. Ini tuh harus sudah mulai terbiasa gitu ya. Ntar berapapun nanti bentuk bawahnya atau gimana pun, ini adalah konsep samain penyebut aja ya. Terus setelah itu ya udah deh. Berarti artinya kan hasilnya 2x min 1 dikurang x gitu kan. Nah berarti kita akan dapatkan 2x min x itu x ya. X min 1 per X kurang dari sama dengan 0. Nah ini adalah soal kita gitu ya. Ingat loh, dari atas sampai bawah tadi ini bukan materi kita hari ini. Maksudnya ini bukan materi rasional ya. Jadi ini bukan apa rasional sulit dah harus diubah-ubah. Bukan rasional yang sulit. Saya bilang kan akan ada kebanyakan orang yang sulit matematika karena tidak terpenuhi materi sebelumnya. Gitu. Kalau misalkan kalian merasa aduh aku masih lag banget nih materi sebelumnya gitu kan, masih belum banyak yang terpenuhi, gimana ya? Udahlah frustasi aja matematika. Nggak gitu guys. Kalau kalian frustasi sekarang, ntar kedepannya itu kalian akan menjadi makin frustasi gitu ya. Jadi ya apa sih caranya? Diulik lagi, dipahami lagi karena mudah kok, itu SMP loh. Dengan pola pikir kalian yang sekarang udah SMA, belajar SMP lagi tuh gampang banget. Tinggal diulik lagi, nggak bisanya di mana, cari sumber, tanya ke gurunya. Saya juga bersedia kok kalau misalnya ditanya. Tapi ya, mohon maaf ya kalau slow respon ya. Terus, ya banyak cara untuk kalian bisa ulik gitu kan. Baca-baca juga pasti langsung ngerti lah. Karena kapasitas otak kalian tuh sekarang udah di SMA gitu. Untuk pahami pelajaran SMP itu akan lebih mudah. Gitu, oke. Kita selesaikan intermezzonya. Sekarang kita lanjut ke topik. Ya. Ini yang kuning ini yang saya highlight. Ini tinggal dikerjakan aja seperti biasa. Step 1, kita cari PN atas dan PN bawah ya.
PN atas, kita dapatkan X min 1 sama dengan 0 sehingga X-nya sama dengan 1. Oh gampang banget. Iya belum ada kuadrat. Kalau ada kuadrat gimana? Ya udah tinggal difaktorkan ya. PN bawah. X tidak sama dengan 0. Oke, bawah selalu tidak sama dengan. Dan atas kita input sama dengan dulu, nanti kita sesuaikan dengan tanda ya. Nah udah beres ini, kita bikin garis bilangan. Yang kecil ditaruh di kiri, 0 ya, bulat ya, kosong ya. Yang kanan, taruh yang besar taruh kanan. Kita lihat nih yang atas nih, oh ini ada sama dengannya nih soalnya. Berarti ini harusnya diisi. Nah gitu ya. Oke, pokoknya bawah mah fix, nggak boleh diisi. Ini saya udah ngulang berapa kali, kalau masih ada yang salah nanti awas ya. Oke, bawah itu nggak boleh diisi ya. Soal greget nih, kadang anak-anak tuh main isi-isi aja kan, ini nggak dipeduliin. Padahal ini penting banget nih, isi nggak isi itu penting banget. Banget itu banget gitu. Oke, kita punya 3 daerah. Kita cek ya. Misal aku mau cek pakai angka 0 gitu kan, karena mungkin mempermudah. Nah sekarang masalahnya angka 0-nya ada di batas. Kalau gitu berarti kalian nggak boleh pakai angka 0 ya, karena angka 0 sebagai batas nih. Nah ini pembelajaran yang bagus nih. Jadi nggak semua angka 0 itu bisa kita pakai. Selagi dia menjadi batas ya kita nggak boleh pakai gitu kan. Berarti pakainya yang mana? Ya selain 0 lah, cari sendiri lah, kreatif gitu kan. Saya mau 10 deh. Kenapa sih 10? Kenapa nggak setengah, nyari aja yang tengah? Mangga silakan, gimana kalian? Saya mau ingin mempermudah hidup gitu. Oke, masukin 10 ya. Kita masukin ke atas ya, masukin ke sini. Ini masukin ke sini sehingga menjadi 10 kurang 1 per 10 itu sama dengan positif per positif. Hasilnya adalah positif. Oke, berarti daerah yang diwakili oleh 10 itu adalah daerah positif. Kirinya berarti negatif. Kirinya lagi berarti positif. Kan selang-seling prinsipnya. Oke, berarti artinya yang diminta adalah kurang dari sama dengan 0 nih. Kita state conclusion ya. Yang diminta adalah kurang dari sama dengan 0. Berarti artinya daerah yang terpenuhi adalah daerah yang ini. Begitu. Berarti jawabannya gimana di HPI-nya? HPI-nya berarti ya udah tinggal gini. Kalau daerah tengah-tengah kalian udah biasa kan sebelum-sebelumnya kan. Kalau daerah yang tengah-tengah berarti ya X-nya itu ada di antara 0 dan 1 gitu kan. X-nya ada di antara 0 dan 1. Berarti artinya di sini kurang dari dan kurang dari. Yang pakai sama dengan yang cuma yang 1 aja. Gitu. Beres deh, selesai deh. Dan inget ya, tidak pernah ada bentuk yang begini. Itu tidak pernah ada. Ini tidak pernah ditulis. Bisa sih sebenarnya sama aja sama yang atas. Cuma ini tidak pernah ada penulisan seperti ini. Apalagi yang nulis seperti ini. Kalau yang tadi saya sebenarnya masih bolehin. Cuma ya ngapain juga nulis kayak gitu ya. Kalau yang gini nih. Ini sering banget nih murid-murid nulisnya begini nih. Ini kan di tengah-tengah misal, berarti begini ya nulisnya ya. Mohon maaf, ini bacanya gimana? Pusing. A lebih dari X, X kurang dari B. Jadi gimana? Ini mau bacanya gimana gitu kan. Ini pusing bacanya. Ya kalau misal kayak gini ya udah tinggal kamu bilang aja kan X-nya kecil dari B. X-nya kecil dari A. Berarti X kurang dari B kurang dari A. Atau ya ini juga nggak bisa dikonklusi gitu kan. Jadi memang tidak pernah ada bentuk seperti ini. Ini sesat. Oke? Jangan pernah dipakai. Dan tidak ada pernah kayak bilang kayak gitu kan. Oke. Materi hari ini sampai situ aja. Saya coba kasih soal latihan, 2 soal latihan ya. As always, setelah kita latihan, kita harus ada latihan. Setelah kalian belajar, kita harus ada latihan. Agar kalian mengerti. Kalau nggak dikasih latihan, kalian pasti nggak akan nyari sendiri soalnya. Saya percaya. Oke. Wait. Saya ngasihnya yang nggak langsung jadi ya, dua-duanya ya. Jadi saya ngasihnya yang kayak gini. Yang kayak nomor 2 dua-duanya. Supaya kalian tuh bisa berlatih. Bukan cuma di materi ininya aja. Bahwa kalian yang namanya problem statement itu penting. Problem statement itu maksudnya aku nggak bisanya di mana, itu tuh penting ya. Bukan berarti aku nggak bisa terus ditutup-tutupi supaya nggak kelihatan sama orang. Nggak gitu. Belajar tuh nggak gitu. Kalau nggak bisa ya ketahui nggak bisanya di mana, selesaikan gitu loh. Bukannya ini mah udahlah gampang, ini aja ntar aja gini dan segala macam. Jangan ditutupi. Kelemahan itu tidak untuk ditutupi ya, tapi untuk diperbaiki dan dikuatkan gitu. Kelemahan sama aib itu beda guys. Oke, ada 2 soal ini. Silakan dikerjakan dua-duanya dengan baik dan benar. Ini dua-duanya belum memenuhi
bentuk umum ya, ini harus dipindahin dulu dan harus dioperasikan, ini juga harus dioperasikan dulu, begitu. Silahkan dikerjakan dan saya tunggu hasilnya hari ini juga. Jangan telat ngumpulinnya, kalau telat boleh izin. Terima kasih, bye-bye.